Hello guys, welcome back to my YouTube channel bareng gua Kodar Salman QDR pakai lebih ke hai adik-adik. Kalau misalkan kalian abis kena cukur guru, yuk kita ngumpul di sini kita ngobrolin masalah rambut dan aturan asal cukur di sekolah. Oke. Ini sekitar jam 1 subuh, jam setengah 2 ini tag gue yang kedua. Sebenarnya tadi gue udah bikin video, tapi hasilnya menurut gue acak-acakan banget karena gue emosi sebenarnya. Gara-gara apa? Gara-gara gue ngeliat satu video di YouTube yang masuk FYP gue tentang kayak anak-anak dari salah satu sekolah yang ada nggak tahu di mana nih. Lu lihat aja sendiri di FYP ya. Itu pada pulang dan rambutnya itu kayak asal-asalan dipotong kayak gitu. Oke, gue bakal tunjukin aja videonya ini. Gue nggak bakal ada suaranya karena copyright. Gue nggak mau. Nah, ini ada beberapa siswa cowok yang rambutnya itu kayak dipotong. Udah bener-bener kayak asal-asalan banget tuh. Kayak sebelah sampingnya doang. Atasnya doang. Menurut gue kayak ini yang bikin gue tadi emosi banget. Dan bikin videonya itu nggak, apa ya, nggak maksimal kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada salah satu dari kalian video ini dan nonton uh, YouTube ini, please kasih tahu gue di kolom komentar pengalaman kalian, perasaan kalian, feeling kalian tuh kayak gimana setelah dipotong guru kayak gitu. Nah, akhir-akhir ini juga ada dua video yang banyak penontonnya. Ada video kedua yang mencapai 1 M. Gimana caranya untuk menggondrongkan rambut, gue bakal taruh di sebelah sini. Dan ya gue nggak tahu kalau misalkan yang banyak nonton itu adalah para siswa-siswa atau murid-murid SMP atau SMA cowok-cowok especially gitu. Gue juga ngepin komen di salah satu video gue yang paling banyak ditonton itu, gue bikinnya kayak gini. Kalau misalkan ada yang dicukur guru, please absen. Nah, gue sebenarnya di situ gue pikir karena banyak yang komen juga di video-video gue yang lainnya, eh gara-gara guru segala macam gitu, kayak ngadu lah ke komen gue ngerasa kayak di sini gue ngedengerin kalian dan gue tempat curhat kalian dipotong rambutnya sama guru-guru kayak gitu. Dan gue akhirnya bikin pin komen itu, ternyata dalam kurang lebih beberapa minggu, nggak nyampe 1 bulan, itu udah 300 lebih yang nge-like. Artinya udah 300 orang yang nonton ini, bahkan mungkin lebih, karena bisa aja orang yang tidak apa ya, tidak berekspresi atau tidak ngasih komen atau tidak ngasih like segala macam. Yang bikin gue emosi di sini adalah tindakan dari para sekolah atau mungkin para guru yang menurut gue tuh apa ya, ngebotakin atau nyukur rambut siswa secara asal-asalan, secara brutal. Kalau menurut itu adalah secara brutal banget dan secara ketidak concern. Concern itu adalah keinginan muridnya. Itu adalah hal yang tadi gue bilang adalah hal yang paling brutal, dan menurut gue itu adalah pelanggaran pelanggaran hak asasi manusia. Tapi nggak mau ngomongin hukum karena itu bukan ranahnya gue. um, Menurut gue itu adalah sudah sesuatu hal yang menurut gue saat ini di tahun 2021, apalagi habis pandemi, anak-anak juga banyak yang sekolah di rumah istilahnya, yang bisa berekspresi lah dengan rambutnya sendiri, atau mungkin gak sempat potong rambut, atau mungkin kayak gak mau repot untuk motong, atau pengen bereksperience, atau yang cerita banyak ke gue itu di kolom komentar adalah pengen berekspresi atau memang kayak menyukai untuk rambut gondrong kayak gitu. Nah, untuk guru-guru yang nonton, menurut gue itu sudah tidak zaman lagi untuk asal motong. Karena menurut gue pribadi ya, berdasarkan pengalaman gue pribadi, memotong rambut secara asal-asalan seperti itu, kayak asal potong segala macam kayak gitu, adalah hal yang menurut gue itu traumatik gitu. Gini ya, gue bukan orang yang banyak duit dulu. Eh, Jajan gue pas-pasan, istilahnya gue jajannya pas-pasan banget, gue nggak ada buat motong rambut. Ketika gue pengen motong rambut, gue pengennya kayak dipotongin guru, ya berharapnya itu rapi, tapi ternyata asal-asalan, yang bikin rambut gue kayak acak-acakan dan bikin gue malu. Kadang ada bikin shock. Temen gue ada yang shock setelah dipotong rambutnya, dia diem aja. Gue nggak tahu perasaannya dia seperti apa, tapi perasaan gue adalah gue merasa apa ya, keinginan gue atau hak gue sebagai manusia itu ngerasa terpotong gitu. Gue nggak ngerti, zaman sekolah atau pas gue sekolah itu lebih banyak kreativitas gue yang dipotong, lebih banyak hak asasi gue sebagai manusia yang dibatasin gitu. Rambut
menurut gua kalau lu bukan seorang pendidik atau yang calon TNI atau calon-calon orang yang mengabdi negara, menurut gua nggak penting untuk kayak terlalu asal-asal potong seperti itu gitu. Karena lu bukan, maksudnya murid-murid ini bukan untuk yang membela negara atau segala macam. Gue nggak mau ikut campur masalah yang pendidikan itu karena punya aturannya sendiri. Gue nggak ngerti. Gue di sini lebih ngebahas siswa-siswi atau anak-anak muda penerus bangsa yang menjadi, bukan penerus bangsa lagi sih, penerus kehidupan jatuhnya malah. Kayak gue nih penerus kehidupan doang gitu. Gue nggak jadi apa-apa. Gue adalah anak buangan secara di sekolah ataupun di kehidupan nyata. Gue bukan siapa-siapa gitu. Kita orang-orang seperti gua yang pengen rambutnya gondrong, yang punya kreativitas yang gak pernah didukung sama sekolah, itu kita harus berjuang sendiri gitu. Kalau sekolah tidak tidak mau yang namanya ngebangun kreativitas murid-muridnya, gua nggak tahu harus ngomong apa lagi. Gua udah habis kata, gua udah pusing tadi sebenarnya, udah marah-marah. Yang jelas adalah di sini, kalau gue mau ngasih saran dulu deh buat sekolah nih ya, buat para guru-guru dan para sekolah. Kalau mau motongin rambut, kalau memang gak mau mengeluarkan tenaga dan gak mau pusing, ada 3 cara yang gue kasih saran di sini buat guru dan sekolah. Ini para siswa atau para siswa-siswi atau murid boleh setuju atau enggak. Yang pertama, bicarakan dulu dengan muridnya. Kamu bisa nggak besok sekolah itu dipotong rambutnya lebih rapi? Dalam artian lebih rapi itu seperti apa? Lebih rapi itu seperti apa? Karena gini, setiap rapih itu standarnya beda-beda. Kecuali kamu adalah angkatan TNI. Itu udah pasti ada standarisasinya sendiri. Kalau sekolah menurut gue punya standarisasi untuk rambut segala macam kayak gitu, menurut gue itu adalah hal yang konyol. Kenapa? Karena di zaman SMA, kalau lu bukan calon yang tadi gue bilang TNI atau abdi negara yang lainnya, lebih baik itu membangun kreativitas. Kenapa gue bisa, apa hubungannya rambut dan kreativitas? Menurut gue gini, orang yang mempunyai rambut gondrong seperti ini kebanyakan adalah seniman. Kayak gue merasa diri gue seniman. Tapi karena zaman sekolah gue gak bisa berekspresi diri, gue menjadi tersendat. Dan gue harus mencari jalan yang sangat panjang. Gue harus tersesat kesana sini sendirian karena gue malu untuk mengekspresikan diri, karena gue takut dengan apa yang gue ekspresikan diri itu bakal dibenci sama orang-orang. Itu adalah, ya bisa dibilang itu gue kena mental gara-gara zaman sekolah gue dicukur asal-asalan yang kayak di video tadi. Kayak gitu. Saran yang pertama tadi gue bilang, ngobrol sama muridnya. Kalau misalkan muridnya gak ngedengerin untuk potong rambut sesuai dengan standar yang dibicarakan, lu potong rambutnya. Kalau mau dipotong semua tuh botakin, kalau mau botakin semua. Jangan asal-asalan potong seperti yang di video tadi. Kenapa? Gak semua orang punya duit. Jangan ngegawein lagi. Oh, lu siapa suruh ini murid, ini kan lu sekolah, lu rambutnya harus pendek. Enggak. Ngasih kerjaan kayak gitu juga sama orang tua sama muridnya juga. Yang paling terasa adalah lu guru-guru ya, buat guru-guru yang motong-motong kayak gitu ya. Bodo amat, gua gak peduli lu guru atau segala macam. I don't have any respect for you kalau lu asal-asalan kayak tadi ya. Should know, itu tidak mencirikan seorang guru, tidak mencirikan seorang pendidik, tidak mencirikan seorang pengajar. Karena gue pikir lu adalah orang yang ignorant, orang yang gak peduli sama mental anak-anak lu. Karena gini, dengan posisi botak seperti tadi yang asal-asalan jalan pulang, itu pasti malu. Gue yakin itu pasti malu. Gue mau nanya nih sama siswa-siswa yang dipotong asal-asalan sama guru kayak tadi, dan lu pulang dari sekolah ke rumah, pendapat lu kayak gimana? Lu malu atau kayak gimana? Gue yakin ada yang marah juga, karena udah ada yang komentar, udah ada yang ngadu di kolom komentar gue kayak gitu. Kalau memang gak mau seperti itu, botakin dah semua. Karena apa? Karena udah dibicarakan sama muridnya dan muridnya gak mau dengar. Misalkan dikasih estimasi waktu 1 minggu, lu sekolah rambut lu udah harus rapi. Jangan cuma kayak hari ini lu harus lu dikasih tahu besok dipotong, nggak kayak gitu sistemnya. Harus ada estimasi, semua juga ada aturannya, semua ada caranya, semua ada tata keramanya. Itulah tugasnya guru di situ, ngasih tahu tata krama, untuk ngasih tahu kesempatan sama murid-muridnya untuk memilih jalannya mereka.
Itu penting banget. Zaman udah kayak masuk terjun ke dunia nyata itu penting banget. Pendidikan matematika nggak penting, bahasa Indonesia, bahasa Sunda segala macam nggak penting. Mungkin kayak berpengaruh dengan skill kita tapi nggak banyak. Bahasa Inggris, nulis segala macam nggak penting, yang penting lu ngerti, yang penting lu bisa ngomong, yang penting lu bisa nulis, yang penting lu paham, nggak nyampe ke penting-penting banget. Gua 12 tahun sekolah, bener nggak tuh 12 tahun? 6, iya 12 tahun sekolah. Semua pelajaran tuh gak ada yang gua inget. Gua 3 tahun SMA gua masuk RPL, nggak guna. Yang guna cuma ijazahnya doang. Dari semua mata pelajaran yang gua pelajarin, yang paling berbekas di otak gua adalah cara-cara guru memperlakukan gua. Yang paling berbekas. Bahkan gua ada satu guru ngomong sebelum lulus kayak gini kepada murid-murid cowok nih, ya. Guru-guru, ini buat lu kalau ada yang nonton, atau misalkan murid-murid lu kasih nih linknya ke guru lu dah. Udah amat, gua maki-maki lu kalau ada depan mata gua. Satu guru gue pernah bilang kayak gini sebelum gue lulus. Untuk para cowok-cowok, karena kalian tidak bisa mendapatkan, tidak bisa memakai aksesoris kayak anting segala macam kayak ini, walaupun gue pakai, I don't care. Atau kayak segala macam, kalian harus beli jam tangan yang mahal karena itu adalah salah satu aksesoris yang penting banget dan kelihatan kalau kalian adalah stabil. Maka dari itu gue beli, kalau gue lagi stabil, gue beli jam tangan yang bagus. Itu omongan guru yang berbekas di gue. Dan menurut gue itu adalah penting banget. Kenapa? Karena itu menjadi bukan status sosial, menjadi sebuah kebanggaan, menjadi sebuah achievement buat gue. Hal-hal seperti itu yang gue inget dari guru-guru. Gue juga inget guru gue dulu sering banget nyari kesalahan sama gue. Bisa dibilang gue bukan orang pintar di sekolah. Gue kreatif. Kreativitas gue nggak dianggap. Yang dianggap adalah otak-otak orang atau geng-geng otak. Yang sekarang ada jadi guru. Yang sekarang gue cuma kayak nikah, punya anak. Ya mungkin mereka lebih sukses. Yes, I know. Kenapa? Karena mereka disupport dengan otaknya mereka. Tapi dengan kreativitasnya gue tuh gue nggak disupport. Ya mungkin sekolahan bukan tempat untuk mengasah kreativitas. No, bitch. Sekolah itu untuk menggali potensi muridnya. Kuliah untuk nambah otak. Kuliah untuk nambah ilmu. Pilihan. Kalau sekolah, SD, SMP, SMA adalah membangun karakter. Karena gak semua orang kuliah juga kalau menurut gua. Di dunia nyata tuh lebih susah. Ada beberapa orang buangan seperti gue ngerasa terbuang banget zaman sekolah. Gue ngerasa sekolah percuma banget karena nggak ada untungnya sama sekali di kehidupan gue tetap harus berusaha sendiri, gue harus belajar sendiri. Kreativitas gue yang gue pengen jadi istilahnya jadi entertainer, pengen jadi YouTuber dari dulu, gue harus tersendak. Kenapa? Karena nggak ada support dari sekolah, nggak ada gali kreativitas gue dari dulu. Bahkan untuk ekspresiin rambut atau baju aja itu nggak disupport, tetap jatuhnya salah. Jadi gue kalau sekarang mau pakai baju aneh pun gue ngerasanya bakal salah, tetap butuh validasi. Itu jatuhnya kena mental. Nggak penting. Semua pelajaran tuh nggak penting. Dari 10 orang yang sukses dalam dunia pendidikan itu cuma 2. Satu orang lagi balik lagi ke sekolah karena dia terasa terlalu pintar, dia balik lagi jadi pendidik. Tapi mereka nggak tahu gimana rasanya jadi orang buangan. Gue tuh emosi ngeliat hal seperti itu gitu. Gue kasihan sama adik-adik gue yang sekolah nih, anak-anak siswa nih yang komentar di gue yang jatuhnya ngadu lah ke gue gitu. Maksudnya gue tempatnya mereka untuk mencurahkan kesalahan mereka gitu, dengan sekaligus ngasih tips. Ya itu tugasnya gue. Keinginan gue dari dulu adalah membagi, sharing sama sama orang-orang gitu. Tapi nggak disupport. Banyak orang yang kayak gue termasuk orang yang beruntung bisa menjadi YouTuber sekarang gitu dengan proses yang panjang. Ya banyak kehidupan yang lain sih, tapi kebanyakan orang kayak yang sukses atau yang udah kaya, yang punya usaha itu karena orang tuanya mereka. Untuk orang-orang yang gue yang harus berjuang sendiri, kenapa menurut gue harus berjuang sendiri dan kenapa gue nggak disupport? Karena guru-gurunya, karena sekolahnya nggak mau mendekati sama siswanya, nggak mau ngegali potensi dan ngedukung kreativitas murid-muridnya. Kalau menurut gue, lu jadi pendidik gagal. Gue bilang nih sama guru gue sekarang, siapapun lu yang nonton, guru gue ini gak ada satupun guru gue yang gue inget di kepala gue itu yang berhasil
bikin gue jadi seperti gue sekarang, kecuali guru guru seni rupa gue SMP. Karena gue bisa ngeluarin kreativitas gue ngelukis, and he's very nice to me, dan believe in me, percaya sama gue, dan teach me, dan gue berprestasi. Sama satu itu guru yang tadi bilang, dan itu bukan guru gue, guru jurusan lain, yang bilang kalau misalkan cowok harus lulus, dan kalau misalkan kalian punya uang lebih, biar kalian kelihatan stabil dan kalian punya achievement, beli jam tangan yang lumayan bermerek. Karena jam tangan adalah satu-satunya aksesoris cowok. Itu doang. 2 orang itu yang ada di kepala gue yang gue ingat. Sisanya bad memories. Semuanya bad memories. Bad memories. Gue tahu guru-guru yang selalu jutek sama gue. Gue masih inget guru yang selalu nyari kesalahan gue. Bahkan ada satu guru yang selalu punya the book of sins. Jadi dia carry books kemana-mana, dan di situ ditulis kesalahan-kesalahan muridnya, and that is silly menurut gue. Kayak konyol, lu nyari kesalahan orang, nyari itu kebaikannya orang, nyari itu kreativitasnya orang. Menurut gue balik lagi ke rambut, karena gue di sini kontennya ke rambut, balik lagi ke konten. Rambut adalah salah satu kreativitas tertinggi para cowok spesiali. Buat cewek udah pasti mereka sangat mencintai rambutnya mereka rawat segala macam. Tapi untuk cowok, mempunyai rambut panjang, mempunyai rambut yang gondrong, mempunyai rambut yang ditata dengan sedemikian rupa atau dimodelin sedemikian rupa, itu adalah menurut gue kreativitas tertinggi dan self care, dan orang yang paling rapih yang bakal lu temuin. Apalagi kalau di rumahnya dia udah punya vitamin rambut, punya pomade atau clay segala macem. Karena kalau orang cuek, kalau orang yang gak rapi, itu gak bakal punya hal seperti itu. Mereka kayak bodoh amat. Gue aja pusing, rambut gue rontok. Sekarang gini, murid rambutnya panjang, tapi dia dicukur segala macem, misalkan bawahnya aja. Seperti itu, murid yang seperti itu atau orang yang seperti itu memikirkan dengan sangat jelas bagaimana dia harus terlihat, bagaimana dia bakal terlihat lebih kasep, lebih menarik untuk dirinya sendiri dan untuk dilihat. Itu memerlukan pemikiran yang menurut gue matang. Untuk orang yang mempunyai rambut gondrong seperti ini, kayak gue, harus tahan untuk tidak ngegondrongin. Maksudnya harus tahan untuk pengen motong, harus tahan dengan cacian orang-orang, harus tahan dengan omongan orang terdekat bahwa jelek lah, inilah segala macem lah. Kalau lu bisa rambutnya gondrong, lu mental lu kuat. Rambut itu mahkota. Ada bilang rambut itu mahkota perempuan. Rambut itu mahkota semua orang. Dan untuk guru yang memotong dengan rambut keadaan seperti tadi, menurut gue itu menurut gue brutal aja gitu. Kayak, what are you doing as a teacher? Gue tahu lu pengen membuat rapi gitu. Masuk ke saran yang ketiga nih. Ingat yang pertama tadi apa? Ngobrol sama murid. Yang kedua, kalau muridnya udah diberi kesempatan dan diberi waktu enggak ngikutin dan tetap ngeyel, dibotakin semuanya, jangan sepotong kayak tadi, lebih rapih. Karena basically itu udah pendek banget dipotongnya, mau nggak mau ya dibotakin. Kalau mau dibotakin semua, jangan sampai murid-murid pulang malu rambutnya dibotakin kayak gitu. Jangan sampai lah guru. Lu tuh bukan sipir penjara. Lu adalah pendidik. Ingat, pendidik. Yang ketiga, saran gue buat sekolah yang pengen selalu terlihat murid-muridnya rapih, apalagi murid-murid cowok ya, sediain barber yang murah atau tukang potong rambut yang lebih murah, jatuhnya borongan. Ini adalah bisa menciptakan opportunity buat barber atau orang yang bisa motong rambut ya, borongan. Harganya murah aja, persetujuan antara orang yang mau motong atau mau buka barber di sekolah itu atau panggilan itu jatuhnya borongan, dan mau gak mau harus murah. Misalkan 5.000, karena harga satu kali potong itu yang gue alami lebih dari 30 sekarang, udah mahal banget. Mending nih kalau orang-orangnya punya duit nih, murid-muridnya punya duit nih. Kalau misalnya muridnya kayak gue yang gak punya duit sama sekali zaman dulu,
untuk potong rambut. Gue harus diskusi dulu, gue harus amuk-amukan dulu baru gue potong rambut. Kadang nganjuk, gue pernah tahu nganjuk. Potongin sekarang, bayar nanti. Cari orang yang mau motongin, yang bisa motongin. Sediain barber. Kalau nggak ada, sediain barber nih ya. Cari murid lu yang punya skill untuk potong rambut. Taruh di situ. Tetap harus bayar juga murid, tapi jatuhnya lebih murah. Nyiptain lah di situ kreativitas, nyiptain peluang, nyiptain kerapihan. Jangan cuma asal potong doang. Lu tuh pendidik, lu tuh guru, lu tuh sekolah, tugas lu mendidik. Ingat, mendidik, bukan menghukum. Gue gak ngerti kenapa sekolahan sekarang jadi tempat menghukum buat orang-orang yang menurut gue punya jiwa yang bebas, punya kreativitas yang seperti gue. Kenapa selalu dihukum? Gue gak ngerti. Nih buat lu guru-guru baru juga nih ya, buat lu guru-guru baru yang seumuran sama gue yakin seumuran sama gue nih guru-guru sekarang ada. Lu kan lebih muda, pikiran lu lebih lebih modern lah. Walaupun gue tahu hidup lu karena jadi orang-orang yang jadi guru adalah orang-orang yang semangat belajar dari dulu, but saking terlalu pintarnya jadi ngajar orang lain lagi gitu, nggak belajar untuk nyari kehidupan yang lain lagi gitu. Karena mereka suka belajar gitu. Nggak semua orang suka belajar, pilihin aja orang yang suka belajar. Tapi kalau misalkan semua orang suka belajar terus ada orang yang kreatif di situ dan lo nggak denger, juga percuma. Lu jadi guru menurut gua gagal, jadi sekolah menurut gua gagal. Balik lagi, untuk beberapa orang sekolah itu nggak penting kecuali ijazahnya aja. Kalau menurut gue, kehidupan nyatanya tetap harus sendiri. Ya mungkin karena lu nggak peduli sama orang-orang kayak gue. Karena apa? Karena di situ orang pintar nyari orang pintar. Gagal sekolah buat apa? Malah yang ada jadi anak-anak yang pengangguran. Kenapa? Karena tidak terdidik. Udah di rumahnya mungkin tidak ada pembicaraan yang baik, di sekolah juga semuanya dihukum. Jadi sekarang tuh kita hidup tuh dengan penuh dengan hukuman. What is life? Like, I hate myself for that. You know what I mean? Kalau lu guru yang seumuran gue, yang lahir tahun 2010, yang masih ya di bawah 30, di atas 30 dikit, di bawah 40, lu muda, lu cari tahu, lu jangan cuma egois mikirin diri lu sendiri. Belajar untuk memahami pikiran orang. Lu kan orang pinter, lu orang terbuka. Yang jadi guru tuh orang-orang pinter semua menurut gue salut. Karena gue belum tentu bisa jadi guru dan bisa sabar. Tapi kalau misalkan prosesnya yang botakin kayak tadi, menurut gue itu nggak sabar. Lu harus nonton satu video yang bentar gue cari dulu. Lu harus nonton satu video yang tentang masalah pergondrongan, dan gue bakal taruh di sini aja, dan lu nanti bisa naruh di sini biar pikiran lu sebagai guru terbuka dan lu sebagai murid juga terbuka. Dan buat murid-murid, bagaimana perasaan kalian setelah dipotong kayak gitu? Gue pengen tahu nih, cerita sama AA nih, cerita sama AA. Gimana pendapat kalian dengan potongan rambut seperti itu, kayak dipotong asal-asalan sama guru? Gue yakin sih ada beberapa yang emosi, ada yang nggak peduli, ada yang segala macem. Gue pengen tahu pemikiran kalian kayak gimana, biar kalau misalkan ada guru yang nonton bisa tahu di sini kayak gitu. Balik lagi, gue nggak mau menghina siapapun, tapi gue nggak ada respect sama orang yang di zaman sekarang itu tidak memikirkan orang lain. Itu adalah menurut gue ada orang-orang yang egois. Dan ya, I don't know, I just don't like the type of people. Gue ngomong seperti ini karena berangkat dari pengalaman gue dan trauma gue tentang masalah sekolah, pendidikan, segala macam yang menurut gue gak penting. Gue di sini adalah ngebela adik-adik gue yang pengen berkreativitas. Gue saran gue buat siswa-siswa atau adik-adik gue yang nonton ini atau teman-teman gue yang nonton ini semuanya, kalian semua adalah teman gue, kalian semua adalah adik gue, kalian adalah saudara gue di sini. Ya untuk rambut, gue salutin kalau misalnya kalian mau gondrongin rambut, karena menurut gue untuk merawat rambut adalah sesuatu hal yang sulit. Kalian harus bangga, kalian adalah orang yang kreatif. Ya kalau misalkan kalian masih sekolah, tetap ikutin. Walaupun gue bilang sekolah itu nggak penting, tetap harus sekolah. Kalian harus cari setidaknya pelajaran yang menjadi kelebihan kalian. Kalau gue pribadi, bahasa Inggris, gue nggak menguasai bahasa Inggris secara mendalam. Gue nggak ikut
harusnya les di sekolah atau segala macem. Gue cuma suka Inggris dan gue cuma dalamin Inggris itu, dan kebanyakan gue belajar sendiri. Setidaknya ada satu ilmu yang menurut gue itu bisa diambil dari sekolah, jangan bolos. Karena kalau misalnya kalian bolos itu juga kan ada sistemnya di sekolah yang harus kalian ikutin juga, yang apa ya, kalau misalnya kalian nggak lulus tetap kalian akan sulit kehidupannya ke sana. Kalau bisa misalkan kayak lulus SMA dengan nilai terbaik, gue ancungin jempol. Atau dengan kreativitas terbaik juga gue bisa ancungin jempol. Kalau misalkan kalian nyari pendidikan yang lebih tinggi, bisa langsung kuliah. Atau misalkan kalian yang tidak mempunyai kesempatan untuk kuliah seperti gue, kalian harus berjuang, bekerja di dunia nyata yang benar-benar kayak sumpah pusing banget, makin dewasa malah makin pusing. Kalian harus prepare mempunyai satu bekal yang kalian suka dan bisa menghasilkan uang. Saran gue itu. Dan kalian harus sabar, tetap sekolah, uh, cari kelebihan kalian, tetap jadi orang yang baik, jadi penerus bangsa, apalagi orang-orang yang orang buangan kayak gue, ya, orang yang nggak pernah dilirik, orang yang harus berjuang sendiri. Kalian bisa, jangan lama-lama ngendor. Yang jelas adalah kalian harus mencari satu hal yang kalian ahli di hal itu. Saran gue sih itu buat adik-adik, um, siswa-siswi lah, teman-teman gue lah, kalian semua teman-teman gue. So udah segitu aja kayaknya pemikiran gue. Please kasih tahu gue di kolom komentar pandangan kalian seperti apa, atau misalkan ada saran lain yang kalian pengen utarakan, please kasih tahu, kita diskusi di sini, kita diskusi ya. So thank you so much guys for watching, sampai jumpa di video selanjutnya, bye.